Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Ada sebuah kabupaten di Jawa Barat, dilintasi jalur pantura yang cukup terkenal, khususnya pada masa mudik lebaran. Kabupaten itu bernama Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu sendiri memiliki luas wilayah mencapai 2090 km persegi. Tapi tahukah historian tentang sejarah Indramayu? Yuk simak videonya. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Di sebuah kecamatan di Bagelen, Jawa Tengah, tinggallah seorang tumenggung bernama Gagak Singalodra yang memiliki 5 orang putra, yaitu Raden Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Bagus Arya Wiralodra, Raden Bagus Tanujaya, dan Raden Bagus Tanuwijaya. Salah satu putranya yaitu Raden Bagus Wiralodra yang berjiwa besar dan bercita-cita luhur, ia ingin membangun sebuah negara untuk diwariskan kelak kepada anak cucunya, dengan tempat tinggal yang makmur dan sejahtera rakyatnya. Kemudian, Raden Bagus Wiralodra menjalankan tapa brata di perbukitan Melayu di Gunung Sumbing. Setelah 3 tahun, ia mendapat wangsit yang berbunyi, Raden Arya Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia serta keturunanmu di kemudian hari, pergilah merantau ke arah matahari terbenam, dan carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala engkau tiba di sana, berhentilah dan tebanglah hutan belukar secukupnya untuk mendirikan sebuah pendukuhan dan menetaplah di sana. Kelak, tempat itu akan menjadi subur dan makmur, dan 7 keturunanmu akan memerintah di sana. Setelah mendapatkan wangsit, Raden Arya Wiralodra kembali ke kampung halamannya dan menyampaikan wangsit kepada ayahandanya, Raden Gagak Singalodra. Raden Gagak Singalodra berkata, "Hai anakku Wiralodra, betapapun berat hati ayah melepaskanmu untuk mencari Sungai Cimanuk, ayah menghargai cita-citamu yang begitu mulia. Berhati-hatilah hidup di rantau orang. Bawalah tinggil untuk menyertai perjalananmu." Raden Arya Wiralodra bersama Tinggil melakukan perjalanan dan memakan waktu selama 3 tahun. Mereka pun terus berjalan menuju arah matahari tenggelam. Akhirnya, suatu senja sampai di sebuah sungai yang amat besar. Betapa sukaria hatinya karena disangka sungai itu adalah Sungai Cimanuk yang sedang dicarinya. Berkata Raden Wiralodra kepada Ki Tinggil, "Rupanya inilah Sungai Cimanuk yang sedang kita cari." Ki Tinggil menjawab, "Hamba pikir lebih baik ambil istirahat sampai besok pagi." Pada keesokan paginya, ada seorang kakek yang memperhatikan Raden Wiralodra dan Ki Tinggil yang tertidur lelap. Kakek itu mendekati lalu berkata, "Hai Kisanak, siapakah kalian berdua? Kenapa tidur di situ?" Ki Tinggil dan Raden Wiralodra terkejut melihat kakek yang tiba-tiba ada di hadapannya. Lalu Raden Wiralodra menjawab, "Kek, kami tertidur dan perlu kakek ketahui bahwa saya Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Kami dari Banyuurip." Kemudian, Raden Wiralodra dan Tinggil berbalik ke arah timur, hingga keduanya sampai ke aliran sungai. Setelah itu, keduanya membuka hutan di sana dan membangun perdukuhan yang luas. Setelah membuka hutan, Raden Wiralodra kembali ke kampung halamannya untuk memberitahukan keberhasilannya kepada kedua orang tuanya. Disinilah muncul 2 versi terkait asal-muasal nama Indramayu. Versi pertama, saat Arya Wiralodra tidak ada, datang seorang wanita cantik bernama Nyi Endang Darma ke perdukuhan baru itu yang dijaga oleh Ki Tinggil. Nyi Endang Darma yang cantik jelita turut serta dalam membangun perdukuhan tersebut. Hingga suatu hari, datanglah Pangeran Guru dan 24 muridnya. Perselisihan tidak terhindarkan antara Pangeran Guru dengan Nyi Endang Darma. Keduanya lantas terlibat pertempuran. Namun, pertempuran berakhir dengan kemenangan Nyi Endang Darma, sedangkan Pangeran Guru dan semua muridnya tewas. Ki Tinggil yang menyaksikan hal itu lantas menceritakannya kepada Raden Arya Wiralodra. Arya Wiralodra yang mendengar cerita itu muncul keinginan untuk menjajal kesaktian Nyi Endang Darma.
Keduanya kemudian terlibat perkelahian. Nyi Endang Darma yang terdesak lantas memilih mundur. Sebelum menghilang, Nyi Endang Darma berpesan agar Raden Arya Wiralodra tidak melupakan jasa-jasanya yang turut membangun perdukuhan baru itu. Namun, dalam versi yang lain disebutkan bahwa Nyi Endang Darma ini merupakan istri dari Raden Arya Wiralodra. Maka, Raden Arya Wiralodra kemudian menamakan perdukuhannya dengan nama Darma Ayu. Darma diambil dari nama Nyi Endang Darma, sedangkan Ayu diambil dari kecantikan wanita tersebut. Dalam perkembangannya, penyebutan nama daerah ini berubah menjadi Dermayu, Indarmayu, dan kemudian Indramayu hingga sekarang. Raden Arya Wiralodra tercatat sebagai pendiri sekaligus bupati pertama Indramayu. Perjuangan merebut kemerdekaan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Indramayu. Salah satu yang cukup fenomenal dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Indramayu adalah sosok pejuang bernama M.A. Sentot. Beliau merupakan putra daerah yang lahir di Desa Plumbon, Indramayu pada tanggal 17 Agustus 1925. M.A. Sentot adalah anak keempat dari pasangan Haji Abdul Kahar dengan Hajah Fatimah. Dikenal sebagai sosok yang berani dan memiliki jiwa patriotisme. Pada masa penjajahan Belanda, M.A. Sentot mengenyam pendidikan di Holland Inland School atau HIS di Indramayu. Kemudian, pada zaman pendudukan Jepang, beliau masuk peta mengikuti pendidikan Shodancho dan selepas itu menjadi Shodancho di Dai dan Majalengka dan Indramayu. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, M.A. Sentot masuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kala itu, beliau memulai karir dengan pangkat Letnan 1. Kemudian, naik menjadi kapten dan menjadi komandan kompi. M.A. Sentot bergerilya selama Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang mencoba kembali menjajah Indonesia. Disebutkan di berbagai sumber, perjuangan itu berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1949. Saat perjuangan kemerdekaan, beliau memimpin pasukan di berbagai daerah, seperti Loh Bener, Larangan, Cikedung, Jambak, Penganjang, Bugel, dan Bongas. Dalam berbagai penghadangan menghadapi tentara Belanda, pasukan yang dipimpin oleh M.A. Sentot banyak menimbulkan kerugian untuk tentara Belanda. Bahkan, banyak melukai dan menewaskan tentara Belanda. Namanya dicatat sebagai pejuang yang gigih mengusir penjajah. Apalagi saat berperang di daerah dekat jembatan Cimanuk Indramayu yang sekarang terdapat tugu 0 km. Dia ikut hijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian long march kembali ke Jawa Barat. Setelah Perang Kemerdekaan usai dan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, M.A. Sentot naik pangkatnya menjadi mayor dan menjabat sebagai Komandan Batalion A Divisi Siliwangi. Kemudian, M.A. Sentot naik menjadi Komandan Detasemen Subsistensi KMKP Bandung di tahun 1951. Setelah itu, ia menjadi staf Tentara Teritorium 3 Siliwangi di tahun 1957. Siswa Seskoat di tahun 1957, dan di tahun yang sama naik pangkatnya menjadi Letkol. Setelah lulus Seskoat, dia ditempatkan di Kalimantan Selatan, menjadi Komandan Batalion 604 di Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan menjabat IRTP Koanda Kalimantan hingga menjadi Asisten 2 Deyah Koanda, serta pernah mewakili Kepala Staf Deyah Koanda. Pada Desember 1961, dia dipindah tugaskan dan ditempatkan sebagai Pamensua 3 Mabesat di Jakarta. Pada Maret 1963, dia ditugaskan di Operasi Karya menjabat Asisten 3 dan Juni 1966 dipindahkan kembali ke Mabesat. Pada bulan Oktober 1969, pangkatnya naik menjadi kolonel. M.A. Sentot pensiun tahun 1980 dengan pangkat terakhir kolonel. Setelah pensiun, M.A. Sentot kembali ke tengah masyarakat dan tinggal di Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Beliau wafat tanggal 6 Oktober 2001.
Berkat jasanya sebagai pahlawan perang kemerdekaan, ia dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Saat pasukan Jepang masuk Indonesia tahun 1942 dan berhasil merebut Indonesia dari Belanda pada Maret 1942, Indramayu juga tak luput dari perhatian mereka. Pada tanggal 3 Maret 1942, Jepang mendarat di eretan Indramayu, tepatnya di Kampung Sumur Sereh. Mereka pun menuntut penduduk setempat memberi hormat. Siapapun yang menolak, maka akan dipukul atau diteriaki bagiro yang berarti bodoh. Sejak saat itu, rakyat menjadi sangat murka terhadap Jepang. Kemarahan mereka memuncak saat penduduk Indramayu yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani diwajibkan untuk menyerahkan hasil panen padi. Peristiwa inilah yang melatar belakangi pemberontakan petani di Indramayu terhadap Jepang. Perlawanan kepada Jepang diprakarsai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Beberapa tokoh yang memimpin perlawanan kepada Jepang yaitu Haji Madrias, Haji Kartiwa, dan Kiai Srengseng. Pada Maret 1944, petani di desa Kaplongan melancarkan aksi protes karena kewajiban serah padi. Tentara Jepang yang ada di Cirebon setelah mendengar masalah itu segera datang dengan membawa 1 kompi truk melalui desa Kedung Bunder. Setelah itu, ditambah lagi 1 truk polisi berisi senjata lengkap menuju ke desa Kaplongan. Para petani yang sudah mempersenjatai diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dengan segala jenis senjata seperti bambu runcing, golok, tombak, dan keris. Kemudian terjadilah pertempuran yang banyak memakan korban, baik dari para pejuang maupun tentara Jepang. Dari desa Kaplongan sendiri ada 4 orang yang meninggal karena ditembak tentara Jepang, yakni Abu Hasan, Tobur, Abdul Qadir, dan Kozin. Adanya aksi protes dari rakyat Indramayu di desa Kaplongan mengobarkan semangat perlawanan juga di desa-desa lain, seperti di desa Cidempet. Pada 6 Mei 1944, pemberontakan pun meletus di Cidempet, dengan sebab perlawanan yang sama. Tokoh-tokoh yang memelopori protes sosial di desa Cidempet sendiri adalah Haji Madrias, Haji Dul Karim, Sura, Karsina, Sliek, dan Tasya. Merekalah yang memimpin ratusan hingga ribuan rakyat dari desa-desa di Kecamatan Loh Bener, Sindang, dan Losarang untuk melawan Jepang. Setelah pecah pertempuran di desa Cidempet yang merembet hingga ke daerah-daerah lainnya, tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang, baik sipil maupun militer datang ke sana. Pihak Jepang memilih mengirimkan Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdullah ternyata hanya bagian taktik Jepang untuk bisa menangkap para pemimpin Indramayu. Akibat strategi itu, banyak pemimpin yang berhasil ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Belum berhenti di situ, Jepang melanjutkan siasat mereka dengan menyebarkan pamflet ke daerah-daerah. Isi pamflet tersebut adalah rakyat Indramayu diminta untuk menyerahkan diri ke pendopo. Dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak curiga sedikit pun mulai berdatangan ke pendopo. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya para kiai dan ulama desa yang ditangkap. Selain itu, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia membuat Jepang angkat kaki dari Indramayu. Itu tadi sekilas tentang sejarah Indramayu. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.